Oke, baik. Selamat sore, teman-teman semua. Ini saya invite untuk sosialisasi ya, kegiatan atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini karena pembukaan untuk period yang baru itu sudah starting ya, sejak 15 Desember kemarin, jadi udah jalan sekitar 1 minggu lebih. Dan closing-nya itu pendaftaran ya, itu Januari tanggal 15 kalau nggak salah. Meskipun kita belajar dari yang sebelum-sebelumnya, itu biasanya diperpanjang, tapi saya tidak expect teman-teman akan apa namanya, ngambil yang belakangan ya. Jadi saya expect teman-teman tetap bisa ngedaftar secepat mungkin supaya probabilitas untuk acceptance-nya itu lebih tinggi. Jadi minggu lalu sebelum Anda balik kampus, saya sudah planning untuk melaksanakan sosialisasi ini hari Senin sebenarnya. Cuman saya nggak sempat kemarin karena ada deadline juga, ada program lain yang saya ikuti, jadi belum sempat dan baru available untuk hari ini ya. Nah, kebetulan besok saya juga apa namanya, ada deadline lain, jadi saya pikir sekarang hari ini aja. Oke, kita start aja ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang mau di-clarify, silakan shout out aja, ya, sampaikan aja. Jadi kita akan coba clarify. Oke, mungkin di sini ada yang, kalau dari sekilas yang saya lihat ya, majority itu angkatan 20 ya, angkatan 20, ada 19 juga saya lihat. Ada yang angkatan lebih bahula lagi. Angkatan 21 ada nggak ya yang join? Coba, ada nih, raise your voice kalau ada angkatan 21. Nggak ada ya, angkatan 21 nggak ada. Oke. Nah, kalau nggak ada, sebenarnya angkatan 21 juga saya harapkan bisa ikut ya, yang merasa apa namanya, mau nyoba lebih awal gitu ya, boleh boleh ikut. Oke, kita start aja teman-teman. Ini outline untuk hari ini, untuk sesi ini ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan tuh harus menuju ke suatu visi ya. Nah, ada suatu target ya. Nah, kalau dalam konteks Anda dan kita di program studi itu, targetnya tentu adalah kurikulum ya, pendidikan ya, kurikulum. Nah, di kurikulum itu dirancang profil lulusan yang dijabarkan kemudian menjadi capaian pembelajaran. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang saya mau jadi developer, ya IS developer, itu ada capaian pembelajarannya. Jadi dia harus bisa A, B, C, dan D gitu misalnya. Kalau nggak memenuhi itu berarti dia belum bisa disebut dengan AS developer. Jadi ada profil lulusan dan ada capaian pembelajaran. Kemudian kegiatan MBKM ya, majority teman-teman sudah tahu. Kemudian recommendation, bentuk rekognisi, kemudian persyaratan, prosedur, dan yang terakhir adalah penyusunan proposal. Oke, profil lulusan, ini saya remind kembali, kita punya 3 profil lulusan. Yang pertama adalah AS developer, ini yang paling basic ya. Semua dari Anda itu harus mastery di sini. Harus mastery di sini karena eh, mayoritas perkuliahan kita itu lebih banyak di sini atau mengarah ke sini ya. Jadi developer. Developer itu bisa macam-macam ya, bisa jadi programmer, bisa jadi kemudian tester, mungkin ada yang menyeberang, ya, atau ada yang mau jadi PM, itu sebenarnya juga termasuk, cuman udah levelnya lebih tinggi sedikit. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan data ya, engineer dan analis, tapi kita lebih fokus ke analisnya. Engineer itu kita hanya sampai ke database, apa namanya, advanced database ya. Sebenarnya masih ada satu lapisan lagi, tapi kita tidak punya mata kuliahnya. Kita lebih banyak ke analisis ya, makanya teman-teman punya data warehouse, BI gitu ya. Ada AI, kemudian ada data mining, itu semua berkaitan dengan analisis. Oke, yang terakhir adalah research assistant. Jadi semua
teman-teman yang menyelesaikan tugas akhir, ya, itu entitled atau bisa ya dikategorikan sebagai apa namanya research assistant. Jadi bisa untuk mengerjakan hal-hal berkaitan dengan research karena sudah dapat idenya, ya. Nah, kemudian dari 3 profil tadi kita decompose menjadi group of capaian pembelajaran gitu ya, atau LO, learning outcome sebutannya. Nah, learning outcome ini isinya adalah keterampilan dan pengetahuan tentu saja. Oke, kalau Anda menguasai CPL maka Anda kan memenuhi profil lulusan. Ya, jadi kalau profil lulusan ini kan generik sekali ya. Nah, sementara CPL itu adalah yang decompose-nya. Jadi checklist-nya, kira-kira gitu ya. Kalau checklist-nya dicontreng semua, maka teman-teman memenuhi suatu profil lulusan tertentu. Oke, ini saya sudah sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya berkaitan dengan sosialisasi ini. Jadi ya ini adalah peribahasa ya. Banyak jalan menuju Roma, banyak cara meraih CPL. Jadi CPL itu bisa diraih dengan berbagai cara dan salah satunya dengan MBKM. Kalau nggak lewat MBKM bisa nggak? Ya bisa, tentu saja di perkuliahan normal atau mainstream, kita sebut dengan mainstream, meraih CPL. Tapi teman-teman juga bisa meraih CPL dengan cara yang lain. Ya. Oke, kira-kira begitu. Resen, kenapa? Silakan. Izin Pak, dari tadi saya screen Bapak masih cuman covernya aja Pak, nggak berganti. Oke. Oh ya, bentar ya. Saya stop share. Oke. Sebentar, saya share ulang. Oh, ini masih banyak off cam nih. Tiba-tiba jadi off cam ya. Ya, silakan on cam teman-teman. Oke, mudah-mudahan sekarang udah jalan ya. Oke, ya selanjutnya ya ini yang saya tadi ceritakan ya, strategi pencapaian CPL. Jadi teman-teman kita punya 2 stream, stream yang kuliah biasa gitu ya. Kita sebut dengan mainstream, kemudian ada stream yang MBKM yang menggunakan atau jalur berbeda sedikit ya, menggunakan MBKM. Kemudian untuk MBKM, nah ini adalah latar belakangnya, saya sampaikan lagi untuk mengingatkan, nah kenapa MBKM ini ada. Yang pertama adalah perubahan cara bekerja ya, jadi ini in general sense ya teman-teman, jadi bukan spesifik untuk kita di informatics ya, area informatics atau area computing. Jadi perubahan cara bekerja, kalau dulu-dulu kita nggak kenal kayak macam Gojek semacam itu ya, sekarang semua serba pakai Gojek semacamnya. Atau misalnya kita perbankan ya, dulu kita hanya ya bank biasa gitu ya, ke ATM dan lain sebagainya transaksi. Makanya mereka bisa ngecas kita 7.500 ya, seenak perut mereka. Nah sekarang kan udah ada bank yang digital ya, yang kita transfer itu harganya cuma 2,5, 2.500. Ya kenapa ya? Itu perubahan cara bekerja. Karena mereka tidak perlu teller, tidak perlu customer service yang banyak gitu. Sementara kalau kita pakai bank biasa, ya kita butuh teller, butuh customer service, butuh gedung. Nah, karena kita tidak membutuhkan itu, maka cost untuk activity-nya jadi rendah dan mereka nge-charge kita untuk transaksi juga jadi rendah. Kemudian lapangan kerja hilang, ya, lapangan pekerjaan ya. Jadi saya juga bingung nih lapangan pekerjaan ini kok bisa hilang ya? Kan lapangan itu luas ya, bisa hilang begitu saja. Ini apa David Copperfield ya yang membuat dia hilang. Jadi pekerjaan gitu ya. Jadi bidang pekerjaan itu hilang gitu ya. Misalnya kalau yang kita benar-benar rasakan itu kayak kalau perhatikan ya. Dulu counter jual beli handphone itu kan bertaburan ya, berjamur ya, dan isi pulsa itu berjamur di mana-mana. Sekarang udah hampir nggak ada. Saya pernah lihat satu tuh terakhir-terakhir ini di Lagu Boti itu pun cuma 1 batang. Itu contoh yang hilang ya. Sekarang juga kalau teman-teman pernah lihat GitHub Pilot ya, GitHub Pilot itu kan kita bisa nge-code tapi Anda cuman
menyampaikan maksud Anda itu apa, nanti dia yang nge-quote-in buat Anda gitu. Ya, tapi, kalau kita berpikir, "Oh, programmer nanti hilang nih." Enggak, jangan salah. Dia cuma mempercepat nulis doang gitu, tapi otaknya kan tetap kita yang inginnya seperti apa gitu. Kalau kita nggak bisa mikir, ya GitHub mau ngapain gitu, kita pilotnya ya, malah bisa landing di Mars dia kalau salah code gitu. Oke, di lain pihak, berbagai jenis pekerjaan baru muncul, terutama di bidang computing tuh luar biasa ya, banyak sekali. Pilihannya banyak sekali, terutama yang kayak, berkaitan dengan robotics, kemudian yang data analytics. Jadi kita tuh kita berada pada posisi yang tepat saat ini. Nah, pemerintah berharap dengan adanya MBKM ini, memancing atau, apa ya, memupuk gitu ya, kaitan antara industri dengan, kampus. Dan kita diharapkan juga menjadi, atau Anda ya, sebagai, mahasiswa yang adaptif ya. Mungkin teman-teman tidak semua akan kerja jadi programmer yang totok gitu ya, maksudnya programmer yang memang programmer beneran gitu ya. Mungkin ada yang akan bergeser, misalnya seperti ada dulu yang alumni yang ke mana namanya tuh, kehakiman ya, kejaksaan ya, pindah dia kejaksaan gitu. Saya mikir ini palunya mau diikut atau mau diapain nih palunya Pak Hakim nih. Karena kan kita mikir gitu ya, tapi ternyata bukan terbatas atau sesempit itu, tapi berpikir sistematis, ala computing itu benar-benar bisa membantu kehidupan gitu, really. Kemudian kayak, mungkin akan ada jadi akuntan, mungkin ya, sangat mungkin karena, mereka akan butuh, computing ya. Jadi, kita mungkin akan kerja di bidang-bidang semacam itu. Jadi tidak semua mungkin akan menjadi, programmer yang totok. Oke, eh, tujuannya menyiapkan mahasiswa yang tangguh dan relevan, ya. Tangguh itu ya teman-teman bisa dilempar kemana saja, bisa ini ya, bisa main gitu ya. Dan relevan itu ya memang dibutuhkan sama dunia kerja. Makanya kemarin ada teman kita yang datang gitu, "Wah ini, BKM saya susah," gitu ya. Ya memang tuh MBKM biar susah, kalau MBKM-mu gampang ngapain kan gitu ya. Jadi tangguh dia, ya disiksa di sana. Kemudian relevan ya, apa yang dikerjain di sana tuh masuk akal dan cocok buat kita gitu. Jangan nanti misalnya teman-teman mau ngambil, eee, meskipun terbuka kemungkinan tersebut, tapi let's say itu kurang relevan. Misalnya, "Oh saya mau, MPKM, eee, ke masyarakat jadi ini, tenaga medis," misalnya. Ya iya sih, bagus sih itu untuk masyarakat, cuman nggak relevan gitu ya. Boleh-boleh aja, tidak dilarang oleh pemerintah, karena ya itu multidisiplin, cuman nggak nyambung aja gitu buat kita. Dan ingat CPL 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 CPL. Jadi, bear in mind, tanamkan di pemikiran Anda, kalau nggak masuk CPL, ini udah pasti ditolak gitu ya. Kemudian, ya tadi relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Jadi, kadang-kadang, mmm, apa namanya, apa yang teman-teman dapatkan di luar gitu, itu bisa jadi, modal teman-teman di kampus mungkin berkegiatan dengan mahasiswa lain yang barangkali nggak ikut MBKM dan tidak mendapatkan mentorship khusus berkaitan dengan, kepemimpinan. Jadi, teman-teman bisa nularin ke sini. Ya, kalau Kopet jangan ditularin ya, kalau kepemimpinan teman-teman tularin. Nah, yang berikutnya membentuk generasi yang tanggap ya, dan siap menghadapi tantangan zamannya. Nah, ini berkaitan juga dengan kalau, teman-teman masih ingat ya dulu waktu masih agak muda sedikit ya, kita ngomongin computational thinking ya. Nah, itu kan sebenarnya adaptif ya. Jadi, ngelihat apa yang di depannya dia bisa adapt, bisa tanggap, bisa responsif gitu. Oke, nah ini prinsipnya ya, apa sih Kampus Merdeka ini prinsipnya? Yang pertama adalah hak belajar di luar program studi. Artinya pembelajaran itu tidak exactly ada di kurikulum, ya. Tidak ada mata kuliahnya sebenarnya, ya, kontennya tidak ada di kurikulum, diambil di tempat lain. Teman-teman bisa ngambil di fakulti yang lain dalam perguruan tinggi dan bisa ngambil di, eee, perguruan tinggi lain di luar atau bahkan di industri, ya, atau instansi lah, organization, outside outside campus. Nah, bentuknya atau, skemanya adalah 3 semester atau setara kurang lebih dengan 60 SKS, ini total total ya teman-teman. Nah,
Untuk di dalam PT atau let's say di dalam internal ITDL, teman-teman bisa mendapat maksimum 20, sementara kalau mau di luar ITDL itu maksimum 40. Oleh sebab itu, mata kuliah kayak misalnya apa ya, bukan apa namanya, AMDAL gitu ya, itu termasuk ya, itu termasuk yang dalam PT, ya, masuk yang ke nomor satu. Nah, sementara yang di luar PT itu seperti yang mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, MSIB gitu ya, kemudian ada penelitian di luar, semacam itu termasuk yang nomor 2. Nah, seperti disebutkan di sana hak ya, hak itu bisa teman-teman gunakan atau tidak teman-teman gunakan. Misalnya saya sekarang nih, saya punya hak untuk libur gitu ya, tapi nggak saya pakai, saya lebih milih untuk kalian gitu, atau mungkin kerjaan-kerjaan kantor lain yang masih belum selesai. Nah, sifatnya opsional, jadi boleh teman-teman ambil, boleh tidak diambil. Ya, kita tetap ada yang mainstream. Kemudian kita punya aturan, ya, aturan untuk pengambilan hak. Ya, misalnya Anda punya hak untuk lulus, tapi kan ada aturannya. Oh, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, gitu ya. Jadi ada haknya. Kalau sudah memenuhi seluruh kewajibannya, maka hak itu bisa diambil atau bisa tidak diambil. Oke, ini kegiatan, macam-macam kegiatannya. Saya pikir teman-teman sudah well aware. Saya skip aja. Kemudian ini rekomendasi kegiatan dari Prodi. Ini sudah melalui proses discussion di Prodi. Mungkin ini akan diupdate untuk tahun akademik mendatang ya, tapi untuk tahun akademik ini kita seperti ini. Jadi ada kegiatan yang sebelah kiri ya, di apa namanya, saya kasih warna ini mumpung saya di kantor ya, jadi bisa coret-coret, asik ya. Nah, yang sebelah kiri ini kegiatannya, gitu ya. Sebelah kanan ini apakah kita rekomendasikan apa tidak. Nah, untuk pertukaran mahasiswa ini kayak ngambil mata kuliah di luar, teman-teman bisa pakai Spada. Ini memang kita belum punya kultur pakai ini ya, sebenarnya teman-teman. Tapi teman-teman bisa pakai Spada Indonesia, kalau pernah dengar ya, Spada Indonesia, itu sebenarnya bisa nyari dari sana. Misalnya mau ngambil mata kuliah AI misalnya, di perguruan tinggi lain, misalnya mungkin teman-teman berpikir, wah AI kita ini terlalu gampang nih, saya mau cari yang lebih susah. Wah, bisa sebenarnya. Itu pakai lewat Spada. Nah, untuk bisa mengambil mata kuliah yang lewat Spada, teman-teman nanti harus informasikan ke kita supaya kita bisa kontak PT-nya, perguruan tingginya. Mana tahu ada rules yang harus dipenuhi. Ya, misalnya contoh, oh itu harus mahasiswa semester 2 misalnya. Jadi supaya kita bisa tahu. Itu direkomendasikan ya, sangat direkomendasikan. Kemudian untuk magang kerja praktik atau magang industri, ya, itu sangat direkomendasikan juga. Asistensi mengajar di satuan pendidikan untuk saat ini tidak direkomendasikan, ya, kurang direkomendasikan. Kemudian penelitian riset, ya ini direkomendasikan. Kemudian proyek kemanusiaan, ya ini direkomendasikan, cuman case by case ya teman-teman. Misalnya memang ada momentumnya atau ada case yang memang teman-teman bisa bantu gitu. Kalau misalnya cuman, oh saya mau membantu orang tua Pak, itu tidak termasuk ya. Tidak termasuk dalam proyek kemanusiaan ya teman-teman. Kemudian kegiatan wirausaha. Nah ini sebenarnya juga direkomendasikan selama teman-teman bisa let's say dapat grant ya, dapat apa namanya itu hibah gitu. Itu kita bisa mainkan. Kemudian studi proyek independen, ini juga bisa, ini sangat direkomendasikan. Oh ya, tadi untuk kegiatan wirausaha itu termasuk kayak kedereka ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada proyek yang apa namanya berkaitan dengan developing sebuah let's say ekosistem baru gitu ya, yang ujungnya adalah generating revenue, nah itu bisa masuk ke sana. Kemudian ada membangun desa, ini direkomendasikan tapi let's say case by case ya. Tidak berarti kalau teman-teman mau membangun desa teman-teman di tempat masing-masing kita akan approve, belum tentu ya. Kita akan lihat kontennya apakah kena ke CPL apa enggak. Balik lagi CPL. Kemudian mungkin ada bentuk pekerjaan yang lain ya, kegiatan yang lain. Ini case by case, dinilai case by case.
Oke, ini untuk rekomendasi pelaksanaan ya, teman-teman bisa perhatikan untuk pertukaran mahasiswa itu ini semester, magang itu di semester genap, magang. Untuk asistensi tidak ada, kemudian untuk penelitian riset itu disarankan jelang eh, akhir masa studi, karena biar bisa diklaim menjadi tugas akhir. Kemudian proyek kemanusiaan ini depending on ya occasion gitu ya. Kegiatan wirausaha juga sebaiknya di akhir karena teman-teman punya complete knowledge, udah punya complete knowledge. Kemudian studi proyek independen ini mulai semester 4 eksperimen kita menunjukkan ya bisa gitu ya. Makanya mungkin kalau ada anak 21 di sini ya udah bisa. Kemudian membangun desa nih, ini case by case gitu ya, dan semester genap sebaiknya. Kegiatan yang lainnya, nah ini juga case by case sebenarnya. Oke, kita lihat dulu ini yang paling populer ya. Ini kan ekspektasi terhadap kegiatan MBKM, teman-teman nanti bisa lihat di pedoman kita, apa sih ekspektasi kita. Yang akan saya highlight di sini adalah bentuk rekognisi. Nah, ini yang akan perlu teman-teman pahami. Untuk rekognisi kegiatan pertukaran mahasiswa, ini kan Anda ngambil mata kuliah ya, di luar prodi, kita akan akuisisi sesuai dengan SKS-nya. Ya, jadi di sana SKS-nya berapa, ya di sini kita akui di tempat kita berapa. Misalnya, let's say teman-teman ngambil AI di tempat lain gitu ya, atau BI misalnya, business intelligence di tempat lain, kemudian tempat lain itu SKS-nya 4, di tempat kita 4, ya udah klaim 4. Kalau di tempat lain 6, di tempat kita 4, ya kita klaim 4, gitu ya. Jadi, ini sesuai dengan SKS dari mata kuliah yang ada di lokal kita. Oke, structure form equivalency. Kemudian magang kerja praktik ini bentuknya bulk, ya, seperti praktik yang teman-teman sudah pernah lihat. Nilainya akan masuk ke dalam satu mata kuliah dan ukurannya gigantic ya. Either teman-teman mau ambil 14 atau mau ngambil 20. Oke, riset juga bulk bentuknya. Kemudian proyek kemanusiaan juga bulk. Kemudian wirausaha juga bulk pengambilannya, SKS-nya. Proyek independen, studi proyek independen juga bulk. Tematik bulk juga, dan kalau bentuk lainnya depends on case by case gitu ya. Oke, ini bentuk rekognisi. Kita punya sekian sekian ini ya, sekian options ya, teman-teman. Jadi menurut Kemdikbud itu ada yang 10 SKS sebenarnya, ada yang 20 gitu ya. Kemudian ada yang 40, terus ada yang custom ya. Jadi misalnya bisa 22, 23, 24 gitu, tergantung sama perhitungannya. Nah, yang kita usulkan di sini yang kita tambah dari skema Kemdikbud adalah yang nomor 1 atau baris record pertama, yaitu paruh waktu. Jadi 14 SKS hitungannya. Itu yang kita tambahin. Ya, yang kita create sendiri berdasarkan pola pikir dari Kemdikbud. Yang kita gunakan ada 2, ada 14 dan ada 20. Kita tidak menggunakan yang custom dan kita tidak menggunakan yang 40 SKS. Nah, kenapa kita tidak menggunakan yang custom? Karena akan sangat sulit kita melakukan claiming-nya. Misalnya contoh gini, ada kemarin yang prodi yang bilang mengusulkan gini, oh kita buat aja ada mata kuliah misalnya magang 3 SKS, magang 4 SKS, magang 5 SKS, magang 6 SKS. Itu ngeklaimnya yang mana itu susah. Apa bedanya yang 5 dengan yang 6? Apa bedanya yang 6 dengan yang 7? Kenapa nggak langsung aja bikin 30 misalnya? Ini sangat sulit ngejustifikasinya. Oleh sebab itu kita bikin yang lebih clear ya. Mau setengah apa mau seluruh? Setengah 14, seluruh 20. Kira-kira seperti itu. Lebih mudah dan nggak terjadi apa ya perdebatan. Oke, ini contoh rekognisi kegiatan MBKM. Ini contoh mahasiswa semester 4 ngambil apa namanya studi independen, ya, studi independen proyek mandiri gitu ya. Tapi tidak
klaim 20 ya. Jadi dia nge-mix ya. Nge-mix dengan apa namanya mata kuliah. Nah, kenapa dia nge-mix dengan mata kuliah? Karena ada mata kuliah yang mungkin dia mau ambil yang masih ada saat ini ya, di semester 4 ini ada yang mau diambil, ya diambil gitu. Atau misalnya ada mata kuliah institut atau mata kuliah fakulti yang dia harus ikuti, ya dia harus ikuti gitu ya. Jadi dia tidak mengambil total 20, ambilnya 14. Kenapa? Karena harus ada space kosong untuk mata kuliah lain yang diambil di kampus. Kalau dia ambil 20 gimana Pak? Boleh nggak? Boleh, silakan aja. Tapi mata kuliah institut dan mata kuliah fakulti, teman-teman harus bayar atau teman-teman harus lunasi di semester yang lain. Gitu ya. Jadi itu masalah strategi. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh yang lain, ini masuk semester 6. Semester 6 itu angkatan harusnya 20 ya, semester 6 besok. Ngambil studi mandiri, studi independen, kemudian mengklaim total 20 SKS. Nah, ini contoh yang apa namanya? Kalau ada mata kuliah institut atau mata kuliah fakulti, dia harus bayar di semester yang lain. Atau bisa saja teman-teman ngambil strategi di tahun sebelumnya itu udah ngambil duluan. Ya, jadi udah nyicil mata kuliah institut atau mata kuliah fakulti. Jadi ketika di semester 6 ini udah lowong dia ngambil 20 nggak ada masalah. Ya. Ini contohnya, boleh seperti ini. Oke, syarat ini yang penting, mahasiswa aktif tentu saja teman-teman cek PDDikti, kemudian memenuhi kriteria prestasi akademik 3.0 ke atas gitu ya. 3.0 udah boleh, ke atas boleh. Memenuhi batas pengajuan yang ditetapkan, misalnya, oh Pak, saya udah ngambil studi independen, boleh nggak saya ngambil studi independen yang paruh waktu aja Pak? Nggak boleh. Kalau studi independen sekali, ya udah studi independen. Nggak boleh ngambil 2 kali. Ya, Anda ambil bentuk yang lain. Misalnya ngambil magang ke atau proyek tugas akhir apa namanya penelitian ke atau yang lain. Ya, tapi tidak dalam skema yang sama. Oke. Atau misalnya ada yang gini, Pak, tapi Pak, kemarin saya cuma ngambil yang 14 SKS, Pak. Sekarang saya mengambil sisanya, nggak boleh ya. Satu bentuk kegiatan hanya bisa diambil sekali. Nah, kenapa begitu? Itu memang plan kita supaya teman-teman bisa mencoba banyak hal. Ya, tidak hanya bentuknya seperti itu saja. Ya. Nggak latihan di dapur aja gitu, tapi juga langsung kontak dengan customer. Artinya teman-teman mencoba hal yang berbeda gitu. Kemudian tidak dikenai sanksi, ya. Jadi ya harus mahasiswa yang dewasa gitu ya, karena untuk MBKM ini kan kadang-kadang teman-teman sambil ini ya, sambil kuliah mungkin ya, sambil ngambil kuliah di kampus, ya kalau nggak dewasa akan lebih banyak ininya keluhannya ya ketimbang berjuangnya. Jadi kita butuh mahasiswa yang tough, yang dewasa. Kemudian bertanggung jawab terhadap berbagai risiko yang mungkin ditimbulkan. Misalnya, contoh nih, ada kegiatan yang teman-teman, wah pengen banget gitu, tapi itu tidak didanai oleh LPDP. Ya, teman-teman tanggung, gitu ya. Atau nggak ada honornya, ya teman-teman tanggung, gitu ya. Nggak ada masalah, harusnya teman-teman bersedia. Kemudian permohonan atas sepengetahuan orang tua dan disetujui wali. Jadi, semua yang teman-teman submit, itu kita asumsikan sudah dibicarakan dengan orang tua dan sudah disetujui oleh wali akademik Anda. Oke, ini aturannya rules tadi ya. Pertukaran mahasiswa 275 ya. Magang dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir teman-teman bisa lihat nanti di apa namanya di pedoman. Oke, ini peran wali ya, teman-teman. Jadi jika teman-teman memang ingin mencoba atau mencicipi MBKM, kontak wali Anda supaya teman-teman bisa ngeplan study plan Anda, apa namanya, rencana studi Anda dengan baik. Ya, jangan sampai nanti ternyata pas di ujung dihitung-hitung SKS-nya kurang. Ya. Kalau SKS-nya kurang, ya kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Ya. Didoakan juga SKS itu nggak jadi nambah gitu ya. Jadi kontak wali Anda. Oke, prosedur.
Yang pertama pengajuan, teman-teman bisa mulai submit proposal, itu tahap pertama ya. Proposal ini ketika di-submit, ingat bahwa sudah direncanakan, teman-teman sudah bicarakan orang tua dan wali, karena mungkin akan ada konsekuensi di sana, jadi teman-teman harus bicara sama orang tua. Kemudian, let's say sudah diterima, gitu ya, diterima proposalnya, sudah diterbitkan STP PNJM dan surat recommendation, ya, recommendation letter, teman-teman apply ke platform, diterima, gitu ya, terus dilaksanakan. Nah, nanti dalam pelaksanaan teman-teman akan memberikan laporan ya. Jadi laporan, selain dari platform, teman-teman juga nge-submit laporan ke kita ya, setiap 5 minggu sekali, ya, kurang lebih 5 minggu sekali. Kemudian yang terakhir evaluasi, jadi di akhir setelah laporan ketiga, nanti akan diakses oleh pembimbingnya masing-masing, kemudian akan diusulkan untuk seminar. Ya. Akan ada seminar, nanti teman-teman akan submit materi ya untuk seminar, semacam laporan juga gitu, tapi lebih rigid lagi. Nanti dari sana baru keluar nilai akhir. Oke, kira-kira seperti itu sih. Nah ini workflow-nya yang saya ceritain tadi. Oke, saya skip aja. Nah, penyusunan proposal. Sebelum menyusun proposal, teman-teman cek dulu ya, teman-teman ini eligible apa enggak, gitu ya. Misalnya contoh, ada sebuah program yang on the paper itu nulisnya minimal mahasiswa semester 5 gitu. Tapi teman-teman masih semester 4. Teman-teman eligible nggak ya? Yang mestinya sih nggak eligible. Tapi coba aja. Gitu ya. Yang nggak boleh itu misalnya gini, IPK-nya kurang, terus maksa harus ikut. Nah, itu nggak usah. Ya, itu pasti kita drop. Jadi nggak usah dicoba. Kemudian segera berinteraksi dengan wali Anda kalau memang Anda ingin MBKM supaya bisa di-prepare. Kemudian untuk proposalnya, satu proposal bisa banyak pengusul. Anda bisa nulis satu proposal, tapi pengusul ada 5, boleh, silakan. Oleh sebab itu, saya sarankan nanti teman-teman seperti biasa join ke WA group yang akan saya share nanti. Kemudian teman-teman akan menulis di sana ya, mau ke program yang mana supaya nanti bisa cari kawan untuk bikin proposal. Jadi nggak usah proposalnya terlalu banyak gitu ya. Satu aja tapi bisa multiple pengusul ya. Ya satu proposal 5 pengusul gitu, that's okay. Oke, untuk proposal tolong ditulis dengan rinci. Ini yang kemarin juga jadi problems ya. Itu ada yang cuman ngecopas dari platform, which is kadang-kadang platformnya itu terlalu males ya. Saya terus terang terlalu males. 2 hari yang lalu saya cek di platform itu ada dari Excel, Axiata kalau nggak salah, dari Excel. Itu ngakunya mau bikin API. Nah, teman-teman bisa lihat ya, nanti mungkin kita bisa cek ya. Mau bikin API gitu, back-end. Tapi isi di platform itu cuman pengetahuan atau keterampilan yang akan diraih project management. Terus saya mikir, ini orang ini nulis ini ngerti nggak apa yang dia tulis itu? Wah, cuma project management hasilnya adalah sebuah API gitu. Kenapa nggak sekali jadi presiden aja? Jadi nggak nyambung gitu ya. Ya gitulah perusahaan kita ya. Jadi industri kita tuh kadang-kadang nggak siap ya. Mereka cuma mau ngelihat kerennya aja bahwa mereka adalah bagian dari MBKM ya, mensupport education, padahal sebenarnya mereka sedang merusak education. Jadi harus hati-hati dengan memilih program ya. Oke, ya tunjukkan teman-teman program yang Anda propose itu rendang gitu ya, jangan cuma ngampas-ngampasin aja, gitu ya. Kemudian pas nanti hasil akhirnya ternyata nggak perform juga. Gitu. Jadi kalau orientasinya cuma cari nilai, misalnya Anda terus pilih yang nggak jelas itu banyak sekali itu saya lihat 2 hari yang lalu yang saya lihat itu, wah ini kok nggak jelas nih programnya ini.
Kalau nulis deskripsi di platform aja nggak jelas, apalagi di reality ya, itu juga nggak jelas. Oke, cara yang menantang ya. Good luck buat teman-teman yang mau ngelamar. Nah, sekarang nih ada em, ada hal yang saya belum posting di sini. Satu lagi, ini kan udah mulai onsite ya. Mayoritasnya udah mulai onsite nih, udah mulai minta teman-teman hadir di TKP gitu. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, Pak, gimana dengan yang seperti itu? Apakah kita boleh sambil ngambil kuliah, misalnya? Yang pertama, kalau dari sisi kita ya, karena ini kan dua pihak ya, pihaknya penyelenggara dan kita. Kalau dari pihak prodi, boleh. Ya. Pak, tapi kita nanti nggak di kampus, Pak, kita online. Ya silakan aja. Ya, silakan Anda di sana. Oh, kantor saya ada di Zimbabwe, Pak. Ya sudah, silakan ke sana, ke Zimbabwe. Sekarang pulang kampung, kalian kan ke Kongo sana. Nah, kalau mata kuliah yang Anda nanti ambil, misalnya let's say Anda ambil 14 SKS ya untuk MBKM-nya, kan ada sisa lowong tuh. Saya ambil kuliah sisa 6 SKS lagi atau 8 SKS lagi. Kalau kuliahnya itu diselenggarakan oleh prodi, misalnya let's say mata kuliah saya gitu ya, silakan aja. Anda boleh ngerjain itu online. Kan toh saya pasti posting video pembelajarannya dan video kelasnya kan gitu ya. Nah, kalau untuk dosen SI pasti kita akan support. Tapi kalau dosen-dosen luar, nah ini kita nggak bisa pastikan. Misalnya, oh Pak, saya mau ngambil AMDAL Pak. Wah itu kan dosennya luar ya. Nah kita nggak bisa kontrol. Nah, kalau dia mau ya boleh. Kalau misalnya dia nggak mau ya apa boleh buat ya. Teman-teman harus ganti yang lain. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya maksud. Ya. Jadi kalau masih dalam internal prodi pelaksananya, saya bisa jamin itu akan diperbolehkan. Tapi kalau pelaksanaan di luar prodi, nah itu sangat sulit, ya, dan di luar jangkauan, ya. Oke, itu saja, teman-teman. Ada yang mau ditanya atau ada yang mau diklarifikasi? Silakan shout out. Saya beri kesempatan. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Gini Pak, kan dari program dari MBKM itu kan disediakan banyak apa ya Pak, banyak roles juga dan banyak lah Pak, kebanyakan Pak. Nah, ini Pak, pertanyaan saya, bisa nggak kami Pak mendaftar lebih dari satu Pak? Karena biar jaga-jaga Pak, misalnya kalau misalnya kami daftar yang ini nggak jebol, maksudnya Pak, nggak jebol, tapi yang ini mungkin ada kemungkinan untuk jebol gitu Pak. Bisa nggak Pak kami daftar lebih dari satu, atau mungkin bisa Pak kami daftar salah satu yang magang, satu juga yang studi independen begitu Pak, bisa nggak? Oke, jawabannya bisa. Ya, Anda misalnya mau daftar, misalnya let's say mau jadi back end di penyelenggara A misalnya. Wah, tapi ini kan kelasnya kelas monster nih, saya mau agak yang lebih soft lagi lah, yang sebelah sini juga saya daftarin. Mungkin seperti itu maksudnya. Ya boleh. Ya. Satu role di multiple organizations boleh. Multiple roles di same organization boleh. Ini many to many nih, suka kalian. Tapi sebaiknya saran saya adalah cari temanmu. Jadi nggak cuma satu proposal satu orang.
Nanti tiba-tiba nanti pas di akhir ngelamar lagi di bidang yang sama gitu. Jadi supaya kita nggak menilai menilai beberapa kali gitu, padahal programnya sama. Dan itu bisa mengakselerasi apa sih proses. Ya itu jawabannya boleh ya kalau mau mix ya, silakan. Gitu. Silakan. Silakan ada yang lain? Nggak ada lagi. Nah, saya akan share screen untuk template proposalnya ya, teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan udah kelihatan nggak dan nggak nge-freeze ya. Nah, ini template proposal yang teman-teman akan gunakan. Nanti akan saya share juga lewat e-course. Jadi nanti saya akan posting di grup ketua kelas lagi e-course-nya. Nanti teman-teman bisa akses. Untuk proposal ini saya minta untuk tidak diedit dengan menggunakan Google Docs. Karena hasil nanti akan hancur minta ampun ya. Jadi itu langsung kelihatan ketika Anda pakai Google Docs. Jadi silakan dimodify menggunakan Word biasa supaya dia tetap rapi ya. Oke, untuk yang pertama bagian pengusul. Nah, di sini ada semester. Ini semester yang akan datang. Misalnya sekarang di sini teman-teman akan tulis semester 6 misalnya, atau semester 8 misalnya, atau semester 10 misalnya, semacam itu. Bukan semester sekarang ya, bukan semester yang sudah dilalui, tapi semester yang akan datang, atau kegiatan ini akan masuk ke dalam semester mana. Kemudian IPK IPS, ya ini biasanya IPA IPS ya, sekarang adanya IPK sama IPS. IPK total, kemudian IPS ya adalah yang semester terakhir. Ya, misalnya kalau di sini semester 6, misalnya contoh ya, misalnya semester 6, maka IPK ini adalah IPK seluruhnya sampai semester 5, ada semester 1 ya. Sementara untuk yang IPS ini adalah IPS untuk semester 5. Ya, mudah-mudahan nyambung ya. Kemudian untuk walinya ini cuman singkatannya, ya, Jun, MSS, gitu ya. Atau kalau teman-teman sekarang kan ada yang HTS misalnya, atau RSL gitu ya. Jadi nggak usah ditulis lengkap namanya. Ada yang kemarin nulis lengkap namanya untuk nggak ikut jabatan sama nomor teleponnya nggak dimasukin. Jadi inisialnya aja ya, nggak usah panjang-panjang. Oke, ini adalah aturannya. Dengan Anda mengirim proposal ini berarti Anda sudah memenuhi ini semua. Kemudian nama kegiatan nih teman-teman ambil aja dari platform jika teman-teman pakai platform, lewat platform. Kemudian bentuknya apa, kemudian penyelenggaranya siapa, kemudian kreditnya. Nah, ini yang sering salah nih. Saya udah ingatkan berkali-kali, tetap aja salah ya. Itu artinya teman-teman bahkan rekamannya pun nggak didengerin. Di sini adalah kredit yang teman-teman akan klaim. Misalnya, oh saya mau plan 14 SKS saja deh, gitu. Jadi ini teman-teman mau klaim kegiatan ini jadi berapa nantinya. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil diskusi dengan wali. Gitu. Nanti wali akan memberikan suggestion. Bagusnya kamu ngambilnya ini, ya udah total aja deh 20 sikat gitu ya. Tulis 20. Kalau misalnya wali Anda bilang, oh jangan ambil 20, ambil 14, nanti tugas akhirmu gimana dong? Bla 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 misalnya. Maka di sini teman-teman tulis 12 SKS atau 14 SKS. Ya, karena kita cuman punya dua rekognisi tersebut. Kemudian teman-teman mau jadikan mata kuliah apa? Ya. Oh, saya mau jadikan mata kuliah magang industri yang 20 SKS misalnya. Ini sesuaikan dengan ini. Ya. Kalau ini Anda minta 20 ya di sini yang 20 lah, ya.
Kalau teman-teman maunya yang 14 ya yang 14 di sini, yang 14 di atas, gitu ya. Nah, ini ada yang dia antara nggak ngerti apa lagi nge-hang waktu nulis ya. Ini nggak ada yang tidak ini, tidak sinkron. Oke, metode pendaftaran, kemudian model pelaksanaan, apakah hybrid, apakah onsite, apakah apa namanya daring gitu ya, luring gitu ya, semacam itu, online gitu ya, remote ya. Kemudian yang ini periode saya pikir nggak ada masalah ya, gampang lah. Kemudian metodenya gimana, full time atau part time gitu ya, nggak ada half time ya. Sepak bola ada half time, tapi kalau ini full time sama part time. Kemudian deskripsi, nah ini yang tadi saya ceritain nih. Ada yang cuma ngecopas dari halaman deskripsi di platform yang hematnya minta ampun ya. Oke, kemudian URL kegiatan ya teman-teman paste di sini. Kemudian di bawahnya ada profil ya. Kembali lagi bahwa ujung-ujungnya harus ke profil. Teman-teman harus bisa klaim atau proof lebih tepatnya, proof bahwa itu akan menuju ke sebuah profil loh. Buktinya mana? Nah, ini teman-teman tulis ya. Profil yang mau ditembak itu yang mana? Ya. Oh, yang profil yang mau ditembak adalah AS developer gitu ya. Maka tulis ini. Kemudian kompetensinya apa saja? Ya, teman-teman tulis gitu ya. Ini teman-teman ambil dari apa namanya dari platform atau teman-teman bisa tanya lebih lanjut sama penyelenggara gitu ya. Kemudian teman-teman petakan ke CPL gitu ya. Petakan ke CPL, buktikan bahwa ini mendukung ya. Oke, seterusnya. Nah, ini mungkin teman-teman ada lihat sini kosong ya. Ya. Bukan berarti berarti yang diisi cuma yang pertama nih, yang kedua enggak. Bukan begitu. Yang kedua ini enggak saya isi karena teman-teman yang nanti harusnya ngisi ya. Dan seterusnya. Ini ada mata kuliahnya juga ya. Kemudian nah nanti teman-teman kenapa ini perlu? Ini yang teman-teman nanti akan buktikan pada saat seminar. Ya. Teman-teman kan klaim nih, ini katanya kita akan belajar ini. Nah, menurut kami ini akan menembak ke keterampilan ini. Nah, nanti teman-teman harus proof. Misalnya nanti di akhir ya, di apa namanya seminar, teman-teman bilang, kita akan mampu menerapkan pemikiran logis, bla 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 bla. Nah, kita bisa aja nanti meminta contoh, apa sih yang kau lakukan sehingga kau bisa bilang menerapkan ini pemikiran logis ini, apa sih yang kau lakukan di sana? Oh iya Pak, kita dikasih case study. Terus kita nggak dikasih tahu kunci jawabannya, kita suruh mikir tuh, kira-kira prinsip apa yang harus kita aplikasikan, atau metode apa yang harus kita aplikasikan, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, itu kan kita mikir tuh Pak, ya benar juga ya. Nah, gitu loh. Jadi apa yang Anda tulis di sini, itu nanti dipertanggungjawabkan ya, teman-teman. Berikutnya mata kuliah ya. Ini mata kuliah yang mensupport ya, mensupport ke tadi apa namanya, CPL ya, CPL, teman-teman petakan, kemudian pengalaman proyek pendukung. Nah, di sini teman-teman mungkin ada yang ini ya, malu-malu kucing ya. Jadi pengalaman pendukung ini termasuk sebenarnya yang tidak berkaitan dengan akademik. Misalnya, saya pernah loh menjadi ketua Karang Taruna di tempat saya. Itu kan leadership ya. Karang Taruna itu kan leadership ya, kepemudaan. Nah, itu tentu bisa tulis ini. Ya nggak mesti yang harus jadi, saya pernah jadi kepala keluarga. Itu bahaya itu. Ya ngerti lah maksudnya. Ya. Oke, rasionalisasi apa sih keterkaitannya? Nah, ini saya lihat dari yang lalu-lalu ya. Ini kayak ngasal banget ya nulisnya. Atau bahkan ngecopas punya temennya, padahal programnya lain. Nah, ini rasional cocok karena begini. Tapi kalau kita lihat itu dengan punya temennya, itu ada yang sama tuh. Padahal programnya lain. Nah, jadi kalau Anda di sini aja udah ngecopas, udah males, gimana nanti kita menilainya, kita juga akan males. Wah, ngecopas nih, nolin aja deh, biarin aja deh. Ya, kemudian motivation video. Nah, ini juga ya. Ada kemarin yang gini, dan itu kita nolin ya nilainya.
Jadi di motivation video itu misalnya dia pengen jadi analis gitu ya, ngambil role analis. Terus di perusahaan A, B, C, dan D dia cuma nge-submit satu video itu doang. Jadi sengaja memang dibuat tidak mention nama kegiatannya, tidak mention organisasinya, ya itu kita nolin langsung. Ya udah dia aja males, apalagi kita nolin aja, biarin aja gitu. Jadi kalau Anda nggak sungguh-sungguh, kita juga nggak akan menilai itu dengan apa? Dengan sukacita ya. Jadi jengkel kita. Wah ini nipu-nipu nih, gitu ya. Nolin aja. Kemudian usulan pembimbing ya teman-teman bisa tulis 2 di sana, ya 1 atau 2. Terus concern, nah ini teman-teman kalau udah ngirim proposal ini berarti sudah setuju dengan ini semua. Nah kira-kira seperti itu untuk proposal. Ada yang mau bertanya? Silakan, saya beri kesempatan lagi sebelum kita closing kalau nggak ada lagi. Oke, nggak ada. Baik, saya pikir cukup kalau nggak ada. Nah, terkait dengan penerimaan proposal batch 1 ya seperti biasa. Ini kebetulan kan nilai belum masuk semua ya, bahkan mungkin belum ada yang masuk ya. Nah, untuk kasus ini atau hal ini, saya sudah meminta ke pimpinan ya untuk apa namanya, be aware dengan situasi ini, karena kalau kita mau banyak mahasiswa kita yang diterima di MBKM ya pimpinan harus aware. Tapi untuk mata kuliah yang diampu oleh dosen SI itu sudah saya minta untuk sebelum tahun ini berganti nilai udah masuk. Sebelum tahun ini berganti nilai udah masuk, tapi untuk dosen di luar beyond my reach ya, saya nggak bisa jangkau. Target saya untuk apa namanya, proposal batch 1 itu teman-teman bisa sampai tanggal apa namanya, bisa sampai 30, tanggal 30. Itu untuk batch 1, tanggal 30 Januari. Nanti kita akan assess dan kita akan rilis itu tanggal 3 ya, tanggal 3, tanggal 4 kita rilis. Begitu teman-teman masuk, ya itu bisa langsung register ke platform. Itu target saya, ya 30 teman-teman submit, saya akan distribusikan untuk dinilai dan apa namanya, recommendation itu terbit tanggal 3. Supaya teman-teman bisa langsung register. Sebenarnya itu sangat lambat, ya terlalu lambat. Saya gemes sebenarnya. Tapi karena di luar jangkauan saya nggak bisa melakukan lebih. Nah, untuk teman-teman yang angkatan lawas ya, yang sudah tidak punya kuliah lagi kecuali tugas akhir misalnya, tapi tertarik untuk ngambil ini, itu bisa langsung bikin proposal, ya, langsung bisa submit, apa namanya, bisa langsung segera submit, misalnya kayak Estomi gitu ya, terus si Christina kalau ada di sini mungkin kalau berminat ya bisa langsung submit. Apa namanya, saya akan open apa namanya, slotnya nanti di e-course, segera disubmit biar bisa diselesaikan, bisa saya segera selesaikan. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya pikir cukup ya teman-teman ya. Saya tutup pertemuan kita sore ini. Thank you sudah hadir. Nanti saya akan posting lagi di grupnya ketua kelas untuk e-course. Silakan teman-teman minta mereka untuk apa namanya, meneruskannya. Demikian pertemuan kita sore hari ini. Ya, selamat menyongsong Natal kalau teman-teman menyongsong Natal, atau menyongsong tahun baru, atau mungkin ada yang mau merit ya. Biasanya kan Desember tuh nggak pada merit ya. Mantau udah mau curi start ya. Oke, silakan.
Saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat sore ya. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.